فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tadi mati rekamannya itu, Bang. Iya. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian akidah kita. Terakhir kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat azaliyah. Sifat-sifat Allah itu bersifat azaliyah. Sebagaimana zatnya Allah yang sudah pernah kita bahas juga bersifat azaliyah. Artinya sifat-sifat Allah itu sudah ada sejak dahulu kala. Tidak pernah ada fase di mana Allah belum memiliki sifat itu baru kemudian Allah memiliki sifat itu. Paham? Jadi nggak pernah ada masa di mana Allah tidak memiliki sifat, baru kemudian Allah memiliki sifat itu. Karena konsekuensinya adalah ketika sebelum Allah memiliki sifat itu, Allah dalam keadaan naqis. Allah dalam keadaan cacat, kurang, tidak sempurna. Contoh, sifat melihat dan mendengar. Kan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sifat yang paling sering kita dengar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ini sifat ini, dua sifat ini maupun sifat-sifat yang lainnya, ini sifatnya azaliyah. Sifatnya sifat ini azaliyah. Apa itu? Dari dahulu kala sudah ada. Nggak pernah ada permulaannya. Allah baru punya sifat pendengaran dan penglihatan sejak ini. Nggak ada. Yang mana sebelumnya berarti Allah tidak punya sifat itu. Nggak ada itu. Karena kalau itu terjadi pada Allah, sifatnya tidak azali,
Artinya ada masa di mana Allah tidak memiliki apa? Sifat itu. Berarti di masa itu, di fase itu, di tahap itu, Allah Subhanahu wa taala naqis. Allah itu cacat. Ada kurangnya, tidak sempurna. Apa itu? Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kondisi itu nggak layak. Kondisi di mana Allah nggak punya sifat kesempurnaan, walaupun hanya sebagian waktu, walaupun hanya sesaat saja. Jadi kemarin Allah punya sifat mendengar, iya. Setahun yang lalu ada, setahun, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, mundur terus sebelumnya, ada terus. Nggak pernah ada di mana sebelumnya Allah nggak punya, baru kemudian Allah punya sifat itu. Karena konsekuensinya batil. Konsekuensinya rusak. Konsekuensinya adalah Allah pernah nggak sempurna. Sama kayak kita. Kalau kita kan wajar, manusia, makhluk. Wajar kalau sebelumnya kita nggak punya sifat itu, kemudian punya sifat. Sifat melihat. Kita contohkan dengan sifat melihat. Kita ketika lahir, itu belum bisa melihat. Ya, masih dalam keadaan buta. Setelah berapa tahun atau berapa bulan bisa melihat baik? Kalau kita tanya di sini, ya. Kelihatannya masih samar-samar dan belum sempurna. Untuk 1 bulan itu hanya buram saja. Kemudian sampai kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan. Baru apa? Sempurna melihat. Wajar. Mana makhluk. Ada masa di mana kita tidak apa ini? Sempurna, baru kemudian Allah sempurnakan kita dengan sifat-sifat yang lain. Sifat ilmu. Sebelum kita punya ilmu, ada masa di mana kita tidak punya ilmu. Sebelum sekolah lah bilang. Masih bodoh, nggak bisa baca tulis, nggak pandai hitung-hitungan. Sebelumnya lagi, wah lebih nggak tahu apa-apa lagi. Iya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Bahkan cara minta kasih pun nggak tahu. Cuma bisa nangis. Semuanya serba nangis. Lapar ya nangis, ngantuk ya nangis, kekenyangan ya nangis, mau buang air ya nangis. Semuanya serba apa? Nggak tahu caranya. Wajar manusia. Kalau itu disematkan kepada Allah, nggak pantas. Allah masalahnya sesembahan. Dia harus sempurna. Dari segala sisi dan sepanjang masa. Sebelumnya Allah tahu, sebelumnya tahu, sebelumnya tahu, sebelumnya nggak pernah Allah nggak punya sifat ilmu. Nggak pernah ada masa di mana Allah itu bodoh. Karena itu sifat cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada pada Allah, Allah nggak layak untuk dijadikan sebagai, nggak pantas disembah. Yang namanya sembah itu harus sempurna dari segala sisi. Gitu. Jadi ini yang mau dibahas. Gitu ya. Bahwasanya sifat-sifat kesempurnaan Allah itu sifatnya azaliyah. Ya, sudah ada terus-menerus sejak dahulu kala. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam At-Tahawi masih menjelaskan tentang masalah itu. Yang menjelaskan bahwasanya sifat Allah itu bersifat azaliyah. Tidak ada permulaannya. Allah baru punya sifat ilmu sejak tahun sekian misalnya. Nggak ada. Atau Allah punya sifat hidup dari tahun sekian. Nggak ada. Kalau kita kan ada ya. Kita baru hidup sejak usia sekian bulan di dalam kandungan. Ditiupkan ruh di usia 120 hari. Ya kan? 40 hari dalam bentuk air. 40 hari segumpal darah. 40 hari segumpal daging. Baru setelah itu 120 hari baru ditiupkan padanya ruh. Baru ada nyawanya di situ. Ya kan? Baru punya kehidupan. Itu pun kehidupan yang semi. Iya kan? Belum dihitung bagian dari umur itu. Baru dihitung dari umur kita ketika keluar dari, baru dianggap sah hidupnya. Betul ya? Iya, dihitung kan tahunnya sejak kapan? Sejak ditiupkan roh. Enggak, sejak keluar dari rahim. Iya kan? Berarti sebelum itu kita dibilang nggak ada. Gitu. Belum dihitung jalannya umur. Iya. Masih 0 tahun itu. Walaupun udah ada berapa bulan dari dalam perut ibu kan udah ada nyawanya. Gitu.
itu makhluk. Adapun Allah enggak. Gitu. Kita lanjutkan. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, lam yazdad bikaunihim syai'a. Sifat-sifat itu, sifat kesempurnaan Allah itu tidak bertambah dengan keadaan makhluk itu menjadi ada. Ketika makhluk ada, sifat kesempurnaan Allah itu nambah. Enggak. Contoh yang berkaitan dengan makhluk ini apa? Sifat apa? Penciptaan. Iya kan? Enggak nunggu makhluk itu ada, nyata, ada diciptakan, baru Allah punya sifat mencipta. Sebelum ada makhluk, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah sudah disebut sang pencipta. Sudah. Paham ya? Kemampuan Allah untuk mencipta sudah ada. Ketika makhluknya muncul, bertambah sifat Allah? Tidak. Paham ya? Kemampuan Allah mencipta tidak tergantung dari ada tidaknya makhluk. Paham ya? Enggak, Allah dikatakan sang pencipta baru setelah adanya apa ini? Ciptaan. Sebelum ada ciptaan dia nggak dibilang apa? Sama kayak kamu sekarang. Ketika diam ini sekarang. Apakah dibilang bisu? Sebelum berbicara ini, sudah punya sifat berbicara? Itu bagi manusia seperti itu. Mungkin. Padahal memang dari kecilnya pun memang nggak bisa bicara sebelum. Kalau Allah enggak. Paham ya? Ketika sebelum adanya penciptaan ini pun, Allah sudah dibilang punya sifat apa? Mencipta. Apalagi yang dibutuhkan untuk mencipta? Sifat apa? Kudroh. Apa itu? Kemampuan. Kemampuan untuk mencipta. Nggak bisa mencipta kalau nggak punya skill, nggak punya kudroh. Kemampuan. Apakah sifat kemampuan ini baru kita labelkan kepada Allah? Kita sematkan setelah adanya apa ini? Penciptaan. Oh, muncul penciptaan, ada makhluk. Oh, berarti menunjukkan Allah punya apa ini? Kudroh. Sebelum adanya ini Allah sudah punya kudroh. Allah qadir. Qadir. Walaupun belum ada wujudnya dalam bentuk apa ini? Makhluk. Udah? Gitu. Sifat apa lagi yang dibutuhkan untuk mencipta? Ilmu. Iya kan? Untuk menghasilkan sesuatu, karya, harus punya apa? Ilmu. Tukang nggak bisa menghasilkan bangunan kalau nggak punya apa? Ilmu. Arsitek juga nggak bisa menghasilkan karya kalau nggak ada ilmu. Apakah Allah kita katakan punya sifat ilmu setelah Allah mencipta? Atau sebelum mencipta dia sudah punya ilmu? Jadi ketika dia mencipta, oh bertambah ilmunya, ada sifat baru ini Allah. Dia bisa mencipta, dia bisa punya kudroh, dia punya ilmu. Iya. Paham maksudnya ya? Gitu. Jadi tidak bertambah sifat Allah itu dengan makhluk itu berubah menjadi apa? Ada setelah sebelumnya tidak ada. Enggak nambah. Sifat-sifat itu sudah ada sebelum Allah mencipta dan setelah Allah apa? Mencipta. Gitu. Sebelum adanya objek. Kan Allah yang pertama ada. Iya kan? Sebelum adanya yang dilihat. Iya kan? Apakah Allah punya sifat melihat? Hah? Yang dilihat belum ada ini. Sifat melihatnya sudah ada? Ada. Gitu. Kemudian Allah ciptakan sesuatu yang bisa dia lihat. Bertambah sifat melihatnya Allah. Dia tetap sempurna. Sempurnanya itu dari awal sudah sempurna. Nggak kayak kita. Awalnya nggak ada tapi kurang. Kemudian makin apa? Berkembang, makin apa? Sempurna. Betul ya? Itu siapa? Manusia. Allah itu garisnya kayak gini saja. Nggak meningkat kayak gini. Sempurna terus. Sejak Allah itu ada, sifatnya semua sudah ada. Sifat kesempurnaan itu. Masuk ya? Masuk. Jadi bertambahnya makhluk itu tidak menambah sifat kesempurnaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun qablahum min sifatihi. Yang tidak ada sebelum mereka, sebelum dari sifat-sifatnya itu. Dia sudah ada dari sebelum dia mencipta. Qala Syarih rahimahullah ay khalaqal khalqa, yaitu sebelum dia menciptakan makhluk, wala naqulu, kita tidak mengatakan lam yasir khaliqan illa ba'da an khalaqahum. Kita tidak mengatakan
Allah tidak disebut pencipta kecuali setelah dia menciptakan makhluk. Setelah dia menciptakan, baru kita gelari dia sebagai sang pencipta. Sebelum ada penciptaan, dia khalik. Dia khalik. Lah, beda sama kita. Kita menempuh pendidikan dulu, baru ada dapat gelar. Iya kan? Baru diakui kita di bidang itu. Baru dianggap punya ilmu dalam bidang itu. Baru disematkan gelarnya kita. Kapan itu? Setelah melalui proses. Allah nggak perlu kayak gitu. Allah nggak perlu pembuktian berupa mencipta untuk dilabeli sebagai sang pencipta. Masuk ya? Gitu. Bal huwa yusamma khaliqan minal azali. Bahkan dia dinamai, digelari dengan sang pencipta sejak azal. Sejak dahulu kala. Tidak ada batas awalnya. Sebelumnya, dia khaliq, sang pencipta. La bidayata lidzalik, tidak ada awal mulanya. Sejak kapan ya Allah punya nama apa ini? Pencipta. Enggak ada. Amma khalquhu innama huwa mutajaddid. Adapun penciptaannya itu apa? Terperbaharui. Penciptaannya terperbaharui? Iya. Satu demi satu Allah apa ini? Mencipta. Sekarang menciptakan ini, habis itu menciptakan itu. Tapi gelar penciptanya sudah ada dari dulu. Sudah ada. Nggak lepas itu dari Allah. Walaupun di saat Allah tidak sedang menciptakan, gelar itu tetap ada sama Allah. Masuk ini ya. Jadi nggak nunggu Allah mencipta, baru dia digelari. Ketika nggak ada yang dia ciptakan pun, dia tetap digelari dengan sang pencipta. Yeah. Adapun perbuatan menciptanya, itu terperbaharui. Sifat menciptanya sudah ada. Yang terus-menerus dia munculkan, terperbaharui, itu adalah perbuatan menciptanya. Hari ini mencipta, besok mencipta lagi, besok mencipta lagi. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana sifat-sifatnya Allah itu azali. Azali itu timeline-nya, garis waktunya kemana? Belakang. Terus ada ke belakang. Maka begitu juga sifat-sifat Allah itu ke depannya juga selalu ada. Abadi. Timeline-nya, garis waktunya kemana? Ke depan. Besok ada sifat itu. Besoknya lagi ada. 1000 tahun lagi ada. 10.000 tahun, 1.000.000 tahun lagi ada. Terus ada. Sesuai dengan keabadiannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu pun terus abadi bersama dengan Allah. Bahkan ketika Allah tidak mencipta. Besok misalnya nggak ada Allah menciptakan apa-apa. Allah tetap digelari pencipta. Minggu depan Allah nggak ada mencipta. Tetap digelari. Atau kita copot gelar itu dari dia. Mendengar. Anggap semua makhluknya diam semua. Nggak ada menghasilkan suara sama sekali makhluknya. Nggak ada yang mau didengar. Apakah hilang sifat mendengar bagi Allah? Tidak. Masuk ini ya. Melihat. Anggap kita semuanya sembunyi semuanya. Anggap bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian Allah hilang sifat melihatnya? Karena nggak ada objek yang dilihat? Tidak. Terus apa ini? Sifatnya tetap ada. Kemana? Ke depan abadi. Jadi sifat-sifat Allah itu sebagaimana dia azali, kemana? Dia juga apa? Abadi. Abadi ke depan. Azali kemana? Ke belakang. Kalau bahasa kita kan abadi kan itu ke depan ya. Terus ada selamanya, ke depan. Dalam bahasa Arab ada istilah mundur ke belakang. Itu sempurnanya bahasa Arab. Bahasa kita nggak ada mundur ke belakang. Apa coba yang menunjukkan terus ada, tapi ke belakang? Nggak ada. Abadi saja pun minjam bahasa Arab. Iya kan? Abadi kan apa? Aku akan mencintaimu. Cinta kita abadi. Apa artinya? Terusnya kemana? Timeline-nya kemana? Ke depan, iya kan? Untuk ke belakang ada bahasa kita. Apa coba? Hah? Aku mencintaimu sejak dahulu kala. Apa coba? Nggak ada. Nah, sejak dahulu kala pun nggak mesti menunjukkan keberlangsungan secara terus menerus, iya kan? Pokoknya udah lama, dari dulu aku mencintaimu. Nggak ada, bahasa kita nggak ada untuk itu. Kalau bahasa Arabnya azali. Pasangannya apa? Abadi. Lawannya. Lawan katanya apa? Abadi. Kalau ke belakang namanya azali. Sifat Allah bersifat dua-duanya. Azaliyah, abadiyah. Nggak pernah ada satu masa, nggak dulu, nggak ke depan, di mana Allah nggak punya apa?
sifat kesempurnaan itu. Karena kalau ada masa di mana Allah kehilangan sifat itu dan kehilangan gelar itu, berarti Allah apa ini? Cacat. Nggak lulus profit and test untuk jadi apa? Sesembahan. Nggak bisa. Disembah yang kayak gitu. Yang dulu pernah cacat, riwayatnya, track recordnya, atau yang akan cacat di mana ini? Di depan. Makanya nggak boleh nyembah manusia. Kenapa? Karena dulu cacat, ke depan juga bakal apa? Cacat hidupnya. Contoh. Dulu punya sifat hidup? Enggak, dulu mati, dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan cuma setetes air kita. Cuma embrio, cuma zigot. Belum ada nyawanya, belum ada ruhnya. Allah kasih ruh. Udah cacat ini kita ini. Kedepannya bakal hilang hidup ini. Sifat hidup ini bakal hilang. Pasti cacat. Udah cacat di belakang. Cacat lagi apa? Di depan. Pas ada saja pun sudah banyak apanya? Cacatnya. Kadang pendengaran hilang. Kadang penglihatan yang apa? Hilang. Kadang kekuatan yang apa? Hilang. Kadang otot yang melemah. Pas hidup ini. Dulu nggak hidup. Ke depan bakal hilang hidupnya. Pas hidup pun banyak apanya? Kekurangan. Makanya nggak layak makhluk untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam sifat apanya? Kekurangannya itu. Ini semuanya untuk meyakinkan kita bahwasanya satu-satunya yang layak untuk diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sifat apanya? Kesempurnaannya. Gitu. Yang tak kenal waktu. Sempurna tanpa kenal batas waktu. Ke belakang sempurna, ke depan nanti juga bakal tetap sempurna. Ini yang mau ditekankan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, kama annahu mausufun bisifatihi azaliyan. Maka sebagaimana Allah disifati dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Maha hidup, maha mengetahui, maha perkasa, maha dermawan, maha penyayang, maha pengasih, maha semuanya. Dengan segala kemahaannya itu. Ya, sebagaimana dia disifati dengan sifat kesempurnaannya, dengan segala kemahaannya itu. Azalian, ay la bidayata lidzalik, maksud itu nggak punya permulaan. Itu namanya apa? Azali, nggak ada pangkalnya. Wa kadzalika sifatuhu tulazimuhu subhanahu fil mustaqbal. Maka begitu juga sifat-sifatnya Allah senantiasa menyertai dirinya di masa yang akan datang. Nggak ada apanya? Nihayahnya. Nggak ada batas akhir. Tadi nggak ada pangkal, ini nggak ada ujung. Nggak ada pangkal di mana Allah punya sifat itu, kapan awalnya Allah punya, dan tidak ada batas akhir di mana Allah hanya punya sampai situ saja, nggak ada. Masya Allah. Luar biasanya yang kita sembah itu. Gitu. Tidak punya permulaan, pangkal, tidak punya ujung. Dalam hal kesempurnaan. Kita punya kesempurnaan, keterbatasan semuanya. Nah, Allah musta'an. Fahuwa bisifatihi abadi la nihayata lahu. Maka dia dengan sifat-sifatnya abadi. Tidak ada batas akhirnya. Sebagaimana dia tidak punya batas awalnya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antal akhir, engkau adalah zat yang paling akhir. Fala ba'daka syai', tidak ada yang setelah Allah sesuatu. Allah yang paling akhir, abadi. Sebenarnya nggak ada yang lebih terakhir daripada Allah. Apa itu? Abadi. Antal awal falaisa qablaka syai', engkau ya Allah adalah al-awwal, nggak ada yang sebelummu sesuatu apapun. Apa itu? Azali. Nggak ada yang sebelum Allah sesuatu apapun, nggak ada yang mendahuluinya. Gitu. Bismika wa sifatika. Engkau adalah yang paling terakhir, tidak ada yang setelahmu dengan namamu dan sifat-sifatmu. La yuqalu, jangan pernah dikatakan inna hadhihi sifat tangqati'u anhu fil mustaqbal. Bahwasanya sifat-sifat kesempurnaan Allah itu akan terputus nanti dari Allah di masa yang akan datang. Ini sekali lagi untuk menegaskan perbedaan sifat Allah dengan sifat siapa ini? Makhluk. Kalau makhluk semua sekarang yang ada sifat-sifat kesempurnaan ini bakal putus dari kita. Putus. Pendengaran putus. Kehidupan putus. Penglihatan putus. Semua sifat yang kita miliki sekarang apa ini? Putus. Kemampuan putus. Putus.
Apapun yang kita miliki, pendengaran, penglihatan, semuanya bakal putus dari kita. Cepat atau lambat, tinggal nunggu waktu. Adapun Allah tidak akan terputus darinya semua sifat-sifat kesempurnaannya di masa yang akan datang. Bal hiya mulazimatun lahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat-sifat itu akan senantiasa menyertai Allah subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Gak akan pernah lepas. Ya, dari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau pernah lepas atau sempat lepas, menunjukkan dia tidak sempurna alias cacat. Gitu. Kemudian Imam Tahawi mengatakan, Laisa ba'da khalqil khalqah. Ini lanjutan dari yang kemarin. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Dan tidaklah setelah menciptakan makhluk, dia mengambil nama sang pencipta. Enggak. Dia enggak mengambil gelar sang pencipta, dia tidak digelari sebagai sang pencipta setelah dia mencipta. Sebelum mencipta dia sudah khalik, sudah. Walaupun dia belum mencipta. Gitu. Insinyur tetap dibilang insinyur, walaupun dia sedang tidak menghasilkan sesuatu. Iya ya? Iya. Gitu. Tapi tetap ada batas awalnya dia. Tetap ada. Sebelum dia sekolah, sebelum dia menempuh pendidikan dalam bidangnya itu, nggak dipanggil dia apa? Insinyur. Ada batas awalnya dia? Ada. Tapi ketika di masa yang akan datangnya, ketika tidak sedang mencipta pun tetap dipanggil insinyur dia. Iya kan? Nggak cuma pas kerja saja dia dipanggil apa? Paham ya? Nah, jadi Allah nggak dipanggil sang khalik hanya setelah dia mencipta. Gitu. Dia tidak mengambil gelar sang pencipta hanya setelah dia menciptakan makhluk. Hadza tawdihun wa takrarun lima sabaq. Ini adalah penjelasan dan pengulangan untuk yang telah lalu tadi. Kemudian beliau mengatakan wala bi ihdatsil bariyah istafada ismal bari. Dan tidaklah dia memunculkan gelar al-bari setelah dia menciptakan bariyah. Apa bariyah? Sama, makhluk. Bariyah bukan manusia, makhluk. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari kalangan musyrikin maupun ahlul kitab, mereka adalah kekal di neraka selamanya. Mereka sejelek-jelek, bukan manusia, sejelek-jelek apa? Makhluk. Jadi Allah salah satu namanya Al-Bari. Iya kan? Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Bari. Kapan dia punya gelar Al-Bari? Bari itu kata-kata bariyah tadi. Karena dia menciptakan bariyah, makhluk. Sama kayak khalq tadi. Sama, khalik dengan bari mirip. Gitu. Kalau khalq jadinya kita, makhluk. Kalau dari nama Al-Bari, hasilnya kita ini namanya apa? Bariyah. Udah. Maknanya sama. Sama. Apa itu? Mencipta. Beda-beda tipis saja. Allah nggak dikatakan Al-Bari sejak dia memunculkan bariyah. Siapa? Makhluk. Enggak. Sebelum ada bariyah, dia sudah dipanggil Al-Bari. Sudah. Gitu. Jadi nggak usah ditanya, kapan ya awalnya Allah punya nama Khalik, kapan Allah dipanggil apa? Al-Bari. Nggak ada. Sejak adanya Allah, dia sudah apa? Dipanggil Al-Khalik, dia sudah punya nama sang pencipta dan juga punya nama sang Bari. Gitu. Min asma'illahi azza wa jalla Al-Bari. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Bari, yakni Al-Khalik. Yaitu maknanya apa? Al-Khalik. Ini kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari. Itu pembukaan dari sang pencipta maksudnya. Ini pembukaan berupa ilmu. Gitu. Ini bantuan dari sang Bari. Aku bisa mensyarah Sahih Bukhari ini adalah karena dibukakan oleh siapa? Sang Al-Bari. Maka nama kitabnya Fathul Bari. Apa artinya Bari? Al-Khalik. Gitu. Mana Khalik lebih masyhur ya. Gitu. Barol khalq yakni khalaqahum. Ya, orang Arab itu bilang barol khalq, dia membaro makhluk. Artinya apa? Khalaqahum. Maksudnya apa? Menciptakan mereka. Fahuwal bari, orangnya yang mencipta namanya Al-Bari.
Wa hadzal ism mulazimun li zatihi laisa lahu bidayah. Nama ini senantiasa mengiringi zatnya Allah, tidak ada awal mulanya. Sejak Allah ada, dia sudah punya nama Al-Bari? Ada. Sejak Allah ada, dia punya nama Al-Khaliq? Iya. Sejak Allah ada, dia sudah punya nama Al-Sami, Al-Basir? Iya. Sejak Allah ada, dia sudah dipanggil Al-Hayyul Qayyum? Ada semuanya itu. Jadi nggak perlu pembuktian. Kita jangan dulu manggil dia Al-Khaliq sebelum nampak apanya? Hasil penciptaan. Jangan bilang dulu dia Al-Basir, yang maha melihat, sebelum dia ada yang bisa nggak perlu Allah seperti itu. Tandanya nanti Allah apa? Cacat, kita bilang. Kalau kita sempat mengklaim bahwasanya Allah pernah nggak punya sifat itu, berarti Allah kurang. Tidak sempurna. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan lahu makna rububiyah wala marbub, dan Allah punya nama sifat rububiyah. Apa itu? Pengaturan. Ya, yang mengurusi. Padahal belum ada yang diurusi. Sebelum ada yang diurusi, Allah sudah punya nama rububiyah. Sudah. Nggak nunggu ada yang mau diatur, yang mau diurusi, baru kemudian Allah kita bilang punya sifat apa ini? Rububiyah. Belum ada yang dikasih rezeki. Allah punya nama Ar-Razik, Ar-Razzaq. Walaupun belum ada yang dikasih apa? Masuk ini ya. Semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah itu sudah ada sejak adanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak tergantung, nggak menyesuaikan dengan adanya siapa ini? Objeknya. Gitu. Kenapa dibilang dia punya sifat rububiyah padahal nggak adanya yang diurusinya? Paham ya? Nah, maaf cakap. Pembantu gitu. Ya, ART. Ketika lagi santai, nggak kerja, nggak bantu-bantui, tetap dibilang pembantu? Tetap. Paham ya? Cuman kan ada awalnya dia. Bedanya dia ada awalnya. Sebelum dia ngambil kerjaan itu, dia nggak disadikan apa? Nggak digelari pembantu. Mungkin dia dulunya sekolah, mungkin dia apa? Nggak dipanggil apa? Pembantu. Ada awal mulanya dia punya itu? Ada. Allah nggak ada. Mau ada atau nggak ada objek yang diurusi, tetap dia punya sifat rububiyah. Tetap dia dipanggil Rob. Itu namanya. Sifatnya namanya rububiyah. Dia tetap Rob wala marbub. Dia tetap dipanggil Rob walaupun yang diurusi, yang diaturi belum ada. Tetap dia Rob, Robbul Alamin. Walaupun alaminnya belum ada, tetap dia bilang Robnya. Tetap. Gitu. Kalau kita nggak bisa. Kamu nggak dibilang pemilik. Iya kan? Nggak dibilang pengatur. Nggak dibilang bos kalau belum ada yang kamu bosi. Kamu nggak dibilang manajer kalau belum ada yang kamu atur. Nggak punya apa-apa, nggak ada yang anggotanya, nggak ada yang dibilang manajer. Nggak bisa. Atur dulu. Bikin dulu perusahaanmu. Jalankan dulu usahamu. Ada yang kamu urusi. Baru kamu dibilang apa? Manajer. Yang memanage. Masuk ya? Ini tiba-tiba ongkang-ongkang di rumah, kamu dibilang apa ini? Nggak ada cerita kayak gitu. Itu makhluk. Gitu. Adapun Allah Subhanahu wa taala nggak kayak gitu. Iya. Dia tetap memiliki makna rububiyah walaupun tidak ada yang diatur, yang diurusi. Wa maknal khaliq wala makhluk, dia tetap punya makna khaliq walaupun belum ada makhluk. Gitu. Qala rahimahullahu taala, kadzalika huwa Rabb. Begitu juga Allah disebut Rabb qabla an tujad al-marbubat, sebelum ada yang diatur-atur ini. Sebelum ada yang diurusi-urusi ini, itu namanya Rabb. Gitu. Yang ngatur, yang ngurusi segala urusannya itu namanya Rabb. Nah, Rabbul Bait, pemilik, pengatur apa? Rumah. Gitu. Wa Rabb maknahu, ini maknanya Rabb. Ya. Makanya kita kalau menerjemahkan itu nggak pernah pakai kata Tuhan untuk Rabb. Karena Tuhan nggak mewakili makna asli dari Rabb secara bahasa Arab. Dan memang itu kekurangan bahasa kita memang. Gitu. Kalau mau terjemahan kata per kata, makanya selalu kalah bahasa kita. Yang ada nanti jadi downgrade, penurunan makna. Iya, nggak tersampaikan semua apa makna yang dikandung oleh kata Arabnya. Kalau kita mau menerjemahkan kata per kata. Gitu. Yang ianya memang harus penjelasan. Itu karena luasnya cakupan makna bahasa Arab. Beda dengan bahasa kita, sempit. Gitu. Jadi kalau Rabb diartikan Tuhan, banyak yang tereduksi maknanya. Banyak yang terkorup. Yang nggak tersampaikan. Lihat maknanya Rabb. Wa Rabbu maknahu.
Rob itu maknanya adalah al-malik, pemilik, penguasa, menguasai, memiliki. Itu Rob satu sifatnya. Kriteria, spesifikasi seorang Rob. Apa itu? Pemilik, penguasa. Gitu. Al-mutasarrif, yang bertindak, mengatur. Ada orang memiliki, tapi nggak bisa hak ngatur. Iya kan? Nah, ada yang ngatur-ngatur aja, tapi nggak punya dia. Ada. Kalau mau jadi Rob harus memiliki dan bisa ngatur. Suka-suka. Al-mutasarrif, yang bebas bertindak pada apa yang dia miliki. Makanya manusia nggak pernah jadi Rob. Kenapa? Kalaupun dia punya, dia nggak bebas dalam melakukannya. Ini punya HP. Bebas makainya. Dilemparkan pada orang boleh? Nggak boleh. Dipakai untuk maksiat boleh? Nggak boleh. Paham maksudnya ya? Walaupun ini milik anak. Tapi anak nggak bebas-bebas sekali dalam apanya? Pemakaiannya. Harus dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau orang mau jadi Rob harus memiliki dan juga harus apa? Bebas dalam bertindak melakukan. Jadi itu hanya dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.